Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di minggu kedua sesudah Epifania 19 Januari 2025. Terambil dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 1-5 dan epistel dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1-11. Diikat oleh topik atau tema bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, saluhut bangso marnida hati goran dohot hamuliaon ni Jehovah. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yesaya pasal 62 ayat 1-12. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Khotbah kita dari ayat 1-5. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di minggu kedua sesudah Epifanias 19 Januari 2025. Diikat oleh topik atau tema minggu bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Saluhut bangso marnida hati gora dohot hamuliaon ni Jehovah. Saudara, perikop khotbah kita dari Yesaya pasal 62 ini adalah bagian dari Trito Yesaya atau Yesaya ketiga yang terdiri dari pasal 56 sampai 66. Adapun bagian Trito Yesaya ini membicarakan keadaan bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan Babel yang berlangsung 70 tahun. Mereka sekarang dalam khotbah ini sudah bermukim kembali di Yerusalem. Bagaimana keadaan mereka di Yerusalem setelah ditinggalkan 70 tahun lamanya? Saudara, ternyata keadaan mereka sungguh-sungguh menyedihkan, sangat menderita, merana, dan penuh rasa kecewa. Kenapa? Karena mereka menemukan rumah-rumah tempat tinggal sudah tidak layak lagi dihuni. Khususnya bait Allah yang selama ini mereka agung-agungkan di Yerusalem itu sudah hancur, sudah rata tanah.
Tanah-tanah pertanian sudah ditumbuhi ilalang, rumput-rumput dan pohon-pohon yang tidak ada gunanya lagi. Segala sumber-sumber kebutuhan hidup mereka sudah rusak. Pokoknya segala sesuatu harus dimulai dari nol, dari awal, dari dasar. Saudara, dalam kondisi keadaan dan situasi yang demikianlah, datang Tuhan dan menyuruh hambanya, Nabi Yesaya. Nabi Yesaya datang untuk menopang, menyemangati, mengokohkan sikap dan kekuatan serta pengharapan-pengharapan mereka, memberi penghiburan atau apul-apul dalam bahasa Batak Toba bagi orang yang baru kembali dari pembuangan Babel itu. Kehadiran Nabi Yesaya ini berusaha keras agar orang-orang Israel itu tidak menyesali pengalaman pahit di masa lalu. Tidak ada gunanya lagi itu. Dan khususnya jangan ada yang sampai putus asa, putus pengharapan, madeli. Jangan. Yesaya meyakinkan mereka agar tetap percaya dan mempercayakan diri mereka serta masa depan mereka kepada Tuhan saja. Pada pasal 62 ini, mulai dari ayat 1 khotbah kita hingga seterusnya, Tuhan menjanjikan perbaikan-perbaikan, berbagai-bagai tindakan-tindakan rehabilitasi dan pemulihan kembali negeri Sion. Keadaan Sion digambarkan oleh Yesaya dengan menggunakan gaya bahasa metaforis. Metaforis artinya gambaran, seperti seorang yang ditinggalkan suami. Ya, orang yang ditinggalkan suami tentunya merasakan kesedihan dan kesunyian dalam menghadapi pergumulan hidup sehari-hari. Itulah gambaran Sion saat Yesaya datang. Namun, untuk tiba pada waktu perbaikan, pemulihan dan rehabilitasi kota Sion itu dibutuhkan kesabaran untuk menunggu saat Tuhan bertindak. Nah, Bapak Ibu, demi untuk pemulihan kota Sion inilah pentingnya peranan kehadiran, usaha yang dilakukan, dijalankan sungguh-sungguh oleh Yesaya sendiri, sebagaimana ayat 1. Pada ayat 1 ditulis, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Apa artinya itu? Nabi Yesaya terus berkarya, tidak berhenti, tidak stop, meski banyak tantangan yang harus digumuli oleh Yesaya. Dan kalau pemulihan Sion sudah berlangsung, pada ayat 2 dinubuatkan lagi oleh Yesaya, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Dan tidak hanya sampai di situ, Bapak Ibu, pada ayat 3-5 akan terjadi lagi perubahan dan pembaharuan yang luar biasa kepada orang-orang Israel. Apa perubahan itu? Pada ayat 3, orang Israel dijadikan Tuhan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Tuhan Allahmu, kata Yesaya. Pada ayat 4, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, enggak seperti itu lagi. Dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai apa? Yang berkenan kepadaku. Ku di situ huruf besar. Dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Wah, saudara, pada ayat 5 terakhir dalam khotbah kita, gambaran metafora berikutnya diberikan kepada anak-anak muda sebagai suami dan anak darah putri disebut pengantin perempuan. Mereka sedang di pelaminan, melangsungkan pernikahan. Kalau orang di pelaminan, gambaran apa itu, Bapak Ibu? Itulah gambaran sebagai kegirangan, sukacita dan kebahagiaan. Nah, pengagungan yang diperbuat Allah bagi Sion dan bagi umat Israel yang tadinya terlantar, terlecehkan di pembuangan Babel,
akan bermakna bagi seluruh umat di muka bumi ini. Mereka ini akan menjadi alat Tuhan untuk mendorong bangsa-bangsa di dunia ini. Mendorong kita juga sekarang Bapak Ibu mau melihat kebenaran Allah. Dan mendorong semua raja-raja disebutkan lagi di sini. Penguasa-penguasa. Mereka akan melihat dan menemui serta memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, itulah yang diamanahkan disuarakan oleh topik minggu kedua sesudah Epifanias 19 Januari 2025 ini. Bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Saluhut bangso, marnida hati gora dohot hamuliaun ni Jehovah. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, itulah isi khotbah kita di minggu kedua sesudah Epifanias 19 Januari 2025. Dihubungkan dengan topik minggu bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, para hamba-hamba Tuhan tidak boleh berdiam diri meniru Yesaya untuk membekali umatnya hingga bersinar. Saudara, inilah yang dilakukan Nabi Yesaya pada ayat permulaan khotbah kita ini, ayat 1. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Nah, ada dua hal yang sangat-sangat urgen yang dilakukan Yesaya terhadap umat Israel yang saat itu sangat-sangat kecewa, galau, terpuruk, tidak bersemangat sejak tiba di Yerusalem. Apa kedua hal itu? Yakni tidak dapat berdiam diri dan tidak akan tinggal tenang. Ini yang dilakukan oleh Yesaya kepada umat itu. Tidak dapat berdiam diri, tidak akan tinggal tenang. Nah, kedua, sikap dari Yesaya ini menggambarkan kesungguhan hati, keseriusan, tidak main-main dalam menyampaikan amanah Tuhan. Yesaya terus memberitakan kabar keselamatan, memperhatikan perkembangan iman umat, sekalipun umat Allah itu tidak setia kepada Tuhan dan juga tidak setia kepada Yesaya. Nabi Yesaya tidak jemu-jemu melakukan pelayanannya sebab ia percaya akan terjadi pemulihan bagi umat Israel itu. Yesaya yakin Bapak Ibu bahwa oleh dan melalui pelayanannya yang sungguh-sungguh serius itu, maka iman umat Israel itu akan menyala, akan bersinar seperti suluh. Dan bahkan Yesaya mengharapkan bahwa mereka juga ingin tidak hanya sekedar menerima keselamatan, melainkan turut serta juga menyerukannya sampai semua orang mendengar dan memperoleh keselamatan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sikap Yesaya ini harus menjadi tiruan bagi setiap orang yang menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Atau lebih tepat kalau saya katakan, para pemangku jabatan gerejawi yang diutus oleh Tuhan memperoleh amanah khusus menyampaikan kehendak Tuhan bagi umatnya. Mereka-mereka inilah Yesaya masa kini. Mereka-mereka ini ditempatkan menjadi pelayan-pelayan di tengah-tengah jemaat gereja, baik sebagai pendeta, bibelfero, diakonis, yang sering kita sebut pelayan full-timer. Mereka ini harus meniru sikap Yesaya yang tidak dapat berdiam diri, yang tidak akan tinggal tenang melihat banyak jemaat yang mengalami berbagai-bagai tantangan, pergumulan, dan permasalahan hidup. Mereka-mereka ini sering tidak tahu lagi mengadu kepada siapa. Para jemaat-jemaat yang menghadapi tantangan ini sering tidak tahu lagi mengadu kepada siapa. Setiap masalah pahit yang mereka hadapi mendera mereka. Oleh karena itu para pelayan gereja, yakni Yesaya masa kini tadi itu harus berani Bapak Ibu jemput bola, berani mau ambil inisiatif, berani menemui para jemaat untuk memotivasi mereka, untuk mendorong mereka, menyemangati mereka supaya mereka bangkit daripada keterpurukan mereka itu. Dengan demikian jemaat yang dipimpinnya akan kembali
bangkit dan bersinar di tengah-tengah komunitas di mana dia berada. Bahkan lewat mereka lagi, bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Sebagaimana topik minggu kedua sesudah Epifanias 19 Januari 2025. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, dalam menghadapi berbagai ancaman keterpurukan hidup, kita harus memiliki mental rohani yang kuat. Saudara, melihat kondisi alam belakangan ini tengah-tengah kehidupan kita atau bahkan di dunia ini, ada banyak peristiwa alam yang mendera kehidupan manusia di hampir seluruh isi bumi, khususnya di negeri kita Indonesia ini. Hampir di mana-mana terjadi bencana-bencana. Apakah itu bencana banjir bandang seperti terjadi di Padang, Sumatera Barat, di Bandung, di Kecamatan Sibolangit juga, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terjadi. Demikian juga tanah longsor seperti misalnya terjadi di Sembahe, di Sibolangit, di Deli Serdang, Sumatera Utara. 29 November 2024 ada sebanyak 16 orang korban meninggal dunia dan 7 orang dinyatakan hilang dan lain-lain. Terjadi erupsi gunung seperti gunung Lewotobi laki-laki di Flores. Banyak warga yang harus menyingkir dan diantaranya menjadi korban tewas. Saudara, manakala krisis-krisis seperti ini datang dalam komunitas, dalam masyarakat, atau secara khusus mendera hidup pribadi seseorang, maka ia atau mereka harus memiliki mental spiritual yang kuat supaya mereka mampu menjalaninya. Kekuatan mental seseorang ini, Bapak Ibu, hanya bisa diperoleh jika seseorang itu memiliki iman yang teguh kepada Kristus, kepada Allah, kepada Tuhan. Dan mereka harus percaya bahwa janji-janji Tuhan itu ada bersama-sama mereka. Sebagaimana Tuhan mampu merubah air biasa menjadi anggur di Kana, sebagaimana epistel Yohanes pasal 2 ayat 1-11. Iman yang kokoh akan penggenapan janji Allah inilah yang disuarakan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Dan inilah, sekali lagi, inilah yang harus juga disuarakan oleh para hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah komunitas yang mengalami berbagai-bagai deraan alam dan penderitaan-penderitaan lainnya. Perlu kita sadari dan camkan baik-baik Bapak Ibu. Meskipun sangat sulit diterima, yakni bahwa pada saat-saat krisis seperti yang dialami oleh bangsa Israel inilah saat yang penting untuk menguatkan iman kita. Ini sulit sekali sebenarnya diterima. Kenapa? Sebab di saat-saat seperti itu iman kita diuji, sedang diuji, dites. Tetapi pada saat itulah diteguhkan keimanan kita semakin kokoh, semakin kuat. Itu harus. Memang tidak dapat disangkal bahwa dikala orang menghadapi deraan dan krisis hidup seperti itu, maka banyak orang yang imannya tergerus, imannya jatuh, imannya terkulai. Tetapi tidak jarang pula justru ketika menghadapi krisis seperti ini, banyak orang yang diteguhkan imannya dan bahkan selanjutnya semakin meningkat grade daripada iman ke fase yang lebih tinggi seusai masa-masa krisis itu. Ini yang kita harapkan. Di mana kuncinya agar itu bisa terjadi? Kuncinya ialah ia harus tetap setia di dalam iman dan berpegang teguh pada Injil Tuhan yang sudah dinyatakan melalui firman Allah. Dengan meningkatnya grade iman dan ketahanan mentalitas jemaat menghadapi krisis kehidupan seperti itu, maka itu merupakan sinyal yang kuat, tanda-tanda yang kuat menunjukkan bahwa hidup kekristenan kita sudah seperti cahaya yang bersinar, ya, dan menyala seperti suluh sebagaimana kata Yesaya. Dan dengan demikian maka bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Selhut bangsa marnida hati goran hamuliaun di Jehovah, sebagaimana topik minggu kedua sesudah Epifanias tanggal 19 Januari 2025. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lakukan itu dengan baik. Pengajaran ketiga, orang yang menerima Mesias dalam hidupnya akan mengalami perubahan. Saudara, pada ayat 3-5, begitu indahnya gambaran metafora dan perubahan hidup negeri Sion dan umat Israel saat itu. Mereka menjadi mahkota
mahkota Bapak Ibu di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu, kata Yesaya. Tidak lagi disebut apa? Tidak lagi disebut yang ditinggalkan suami, dan tidak lagi yang sunyi, tetapi engkau, kata Yesaya, akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan kepada negeri disebut yang bersuami, dan bahkan digambarkan seperti mempelai yang duduk di pelaminan penuh sukacita dan kebahagiaan. Nah, terjadi berbagai-bagai perubahan dalam hidupnya Bapak Ibu. Bukan lagi orang yang sengsara, terbuang, terintimidasi, yang selama ini berduka. Tetapi sekarang orang sudah terberkati. Orang seperti itu sudah terberkati oleh Tuhan. Saudara, demikianlah hidupnya orang yang sudah menerima kehadiran Mesias dalam hidupnya. Sekarang, pada saat kita ini akan mengalami berbagai-bagai perubahan dalam pola hidupnya. Pola pikirnya akan berubah, gaya hidupnya, dan lain-lain, demi terlaksananya kehendak Tuhan, kehendak Allah di dalam diri mereka. Nah, lihat di perjamuan di Kana, sebagaimana epistel di minggu ini, Yohanes 2 ayat 1-11. Di sana digambarkan ada perubahan yang terjadi ketika kekurangan anggur, justru air biasa itu berubah menjadi anggur, bahkan menjadi anggur yang terbaik. Dan semua orang bertanya-tanya satu, kenapa ini bisa terjadi? Oh, ini terjadi karena Yesus mengubah air menjadi anggur. Saudara, ketika kita bersedia diatur oleh Tuhan dan kita juga menerimanya dengan sukacita, maka apapun kehendak Allah yang harus kita hadapi, kita bisa menghadapi, kita bisa menjalaninya dengan sukacita dan penuh ucapan syukur, karena kita yakin bahwa Allah juga yang menemani, mendampingi, dan menyelamatkan kita. Saudara, menyambut kehadiran Sang Mesias dalam hidup kita itu berarti juga nyatakan perubahan hidup yang sedia memberlakukan kehendak Allah dengan sukacita dalam hidup kita. Bukan memaksakan kehendak Allah. Itu lagi. Saudara, ketika kita baru saja 3 kali minggu melangkahkan kaki kita di tahun 2025 ini, ada baiknya kita menggunakan ini untuk menjadi introspeksi. Sudahkah kita menyambut dengan benar kehadiran Sang Mesias dalam hidup keseharian kita? Sudahkah Yesus itu benar-benar lahir di dalam diri kita? Apakah perayaan-perayaan Natal selama beberapa minggu yang lalu kita lakukan itu melahirkan perubahan dalam hidup kita, sehingga benar-benar terbukti menerima kehadiran Sang Mesias dalam hidup kita? Adakah pengaruh setiap kali kita menyanyikan Malam Kudus Sunyi Senyap, sehingga ada perubahan dalam karakter, dalam mentalitas rohani, dalam pola pikir kita meniru Yesus yang lahir itu? Ini pergumulan, ini renungan bagi kita. Marilah kita pakai, kita gunakan, kita terapkan semua bakat atau talenta dan berbagai-bagai karunia ilahi yang diberikan oleh Allah bagi kita itu untuk tetap berusaha dan berkarya bagi kemuliaan hormat nama Tuhan dan berkat bagi sesama kita. Dan jika dalam hidup kita sudah terjadi perubahan sebagai buah kehadiran Kristus, maka efeknya ini akan sangat-sangat besar, yakni bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Saluhut bangsa marnida hati goran dot hamulion di Jehovah, sebagaimana topik minggu kedua sesudah Epifanias tanggal 19 Januari 2025. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara, praktekkan itu dalam hidup sehari-harimu. Pengajaran keempat, hidup orang percaya harus bercahaya agar bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Saudara, sebagai anak-anak terang, seharusnya kehidupan kita sudah bercahaya di tengah-tengah dunia yang diliputi oleh kegelapan ini toh. Bagaimana bisa bercahaya? Nah, yaitu apabila kita sudah hidup di dalam Roh. Itu kuncinya. Hidup yang dipenuhi oleh Roh bukan sekedar berkata-kata dalam bahasa lidah, bahasa roh. Namun hidup kita sepenuhnya, totalitasnya sudah dikendalikan oleh Roh Kudus. Sudah mencerminkan kehendak Allah. Hanya oleh karena jamahan Roh Kuduslah, maka hidup kita ini dimungkinkan menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan lemah lembut, dengan penuh antusias semangat. Saat hati kita ini sudah bersih dari kerikil-kerikil atau bebatuan dosa,
maka benih firman yang ditaburkan dalam hati kita itu akan tumbuh subur, akan bertunas, akan kemudian berbuah-buah lebat. Maka dari kehidupan kita akan keluarlah buah-buahnya, yaitu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, ada kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini buah-buah roh sebagaimana Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dengan buah-buah roh yang muncul dalam diri kita ini, Bapak Ibu, maka kita akan kuat menghadapi apapun tantangan, menghadapi berbagai masalah, penderitaan ataupun kesesakan. Nah, semua itu akan mampu kita hadapi dengan sikap yang penuh sukacita dan juga berbuat kehendak Tuhan apapun yang Tuhan kehendaki. Bahkan akan mampu hidup seperti ucapan Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun yang terjadi, kita bisa tanggung, Bapak Ibu, kita pikul semua. Kita tetap bisa bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan buah-buah roh yang muncul dalam diri kita inilah, maka kita semakin bercahaya dan semakin kuat dan semakin besar pula kerinduan kita melayani Tuhan, bersaksi kepada orang lain, sebagaimana kesaksian Paulus yang mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Kalau kita sudah bercahaya, maka pesan penyuruhan yang diberi Yesus dalam Matius pasal 10 ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Dan apalagi dalam Matius pasal 28 ayat 19 sudah dapat kita wujudkan. Pergilah, dan seruan topik minggu kedua sesudah Epifanias tanggal 19 Januari 2025, bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Saluhut bangsa marni hati gora dok tamulia ni Jehovah ini sudah dapat kita wujudkan. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Wujudkanlah itu dalam pelayananmu, pelayanan kita semua. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di minggu kedua sesudah Epifanias 19 Januari 2025 dari Yesaya pasal 62 ayat 1-5 ini, agar semakin banyak bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Saluhut bangsa marnida hati gora dohot hamuliau ni Jehovah termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu kedua sesudah Epifanias 19 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami saat ini menyangkut tentang pengalaman orang Israel sesudah pembuangan Babel. Mereka kecewa karena segala sesuatu harus dimulai dari nol. Mereka dikuatkan oleh Tuhan akan merehabilitasi, memperbaharui, memperbaiki keadaan mereka. Demikianlah juga kami, Tuhan, banyak yang mengalami tantangan dan pergumulan dalam usaha, dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga dan sebagainya. Biarlah Tuhan datang memberi topangan, kekuatan dan rehabilitasi buat orang-orang yang menderita, supaya mereka bangkit lagi, bersemangat lagi dan percaya kepada Tuhan. Berkati hamba dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kebesaran kemuliaan Tuhan. Amin.